Kan tampilannya sudah ya. Nah, kita namanya Emmaus Journey. Kita bukan suatu kelompok kategorial, tapi dinamakan kelompok spiritualitas kitab suci. Kenapa? Bukan seperti persekutuan doa, Legio Maria, itu adalah kelompok kategorial. Tapi kita itu bukan kelompok kategorial karena EJ ini ada di bawah kerasulan kitab suci di masing-masing paroki. Nah, kenapa spiritualitas? Spiritualitas nanti di pertemuan pertama kita akan belajar apa itu spiritualitas. Secara sederhana di buku EJ bab 1 itu dikatakan kerohanian, ya. Nah, artinya kerohanian kitab suci kita bukan hafal kitab sucinya, bukan. Tapi kita berubah secara rohani sesuai dengan ajaran Yesus dalam kitab suci, ya. Nah, kita berjalan, tadi berdua cemberut, nah sekarang tiba-tiba di Alkitab dikatakan nanti Yesus menampakkan diri. Tapi dua orang murid Yesus ini nggak kenal Yesus. Nah, mereka nanti malahan pertama bernada agak sinis pada Yesus, ya, tapi kemudian akhirnya mereka bertobat, berubah. Nah, kita pun diharapkan nanti di Emmaus Journey kita berubah, bertobat. Nah, sebelum melihat dari bacaan kitab sucinya, saya mau perkenalkan dulu sejarah perkembangan dari EJ ini. Nah, jadi kalau ditanya apa itu EJ, tadi kelompok spiritualitas. Bukan kelompok yang belajar kitab suci, bukan. Tapi kita belajar lama-lama itu menyentuh ke dalam pribadi kita. Ya. Nah, sumber inspirasinya ini Lukas 24, bab 13 sampai 35. Perjalanan dua murid ke Emmaus. Nanti kita baca. Nah, tujuannya apa? Mengajak peserta merasakan bahwa kita berjalan dengan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Jadi kita akan merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita, hidup saya, hidup Anda, setiap hari. Nah, jadi kita akan kerohanian kita, spiritualitas kita akan semakin hari semakin bertumbuh. Karena kita merasakan Yesus berbicara dengan saya secara pribadi. Sejarahnya, Emmaus Journey itu dibawa oleh Pak Prastio ini, yang fotonya di atas Pak Prastio. Nanti Pak Alfon bisa menambahkan, Pak Prastio ini sedang kuliah fisika di Amerika, tapi dia tertarik dengan Emmaus Journey. Waktu pulang dia bawa ke BSD dan itu dikasih lihat ke Romo Yan Sunyata sebagai pastor paroki, ya, atau moderator seksi KKS di paroki Serpong, Santa Monica. Nah, Pak Prastio memperkenalkan kepada Romo Yan. Nah, Romo Yan tertarik terhadap materi EJ ini. Nah, akhirnya disetujui, oke, dengan materi EJ, saya, kata Romo Yan, akan memberi pembekalan kepada anggota tim pewarta pemandu umat di Santa Monica. Itu angkatan pertama, ya. Bukan tahun 2020, tapi tahun 2000, ini salah. Ya, tahun 2000, Pak Prastio pulang dari Amerika. Nah, kemudian tahun 2001, itu dimulai pelatihan itu, ya, dimulai EJ angkatan 1. Nah, karena dibentuk oleh kelompok kitab suci, kerasulan kitab suci, jadi EJ itu bagian dari seksi KKS sampai sekarang di setiap paroki. Jadi bukan kelompok kategorial yang berdiri sendiri, berdiri bebas, bukan, ya. Nah, jadi tahun 2017 EJ itu resmi ditetapkan sebagai kegiatan kerasulan kitab suci Sekeuskupan Jakarta. Sekeuskupan Agung Jakarta. Nah, sudah diprakarsai dan disetujui oleh Vikjen KJ, ya, Romo Samuel Pangestu. Nah, sehingga sekarang sekitar 30 atau 20 sekian paroki di KAJ sudah melaksanakan EJ. Visi dan misinya ini. Visi dari EJ itu adalah pendalaman dan penghayatan kitab suci. Jadi kita mendalami, menghayati,
Tapi berbeda dengan KPKS, nanti kita lihat ya. Nah, dengan saudara-saudara seiman. Jadi dalam kelas itu kita adalah satu kelompok untuk meningkatkan kehidupan rohani kita yang digali secara langsung oleh peserta dari firman. Nah, firman Tuhan dari Alkitab, sehingga kita merasa perjalanan hidup kita sehari-hari itu selalu berjalan bersama Yesus. Ya. Melalui Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi kita di rumah, maupun pada saat sharing di kelompok, di kelas. Itu tujuan akhirnya, visinya, jangka panjangnya. Misinya itu membawa semua peserta umat Katolik terlibat dalam satu antusiasme, semangat, rasa ingin tahu akan iman, dan untuk menghidupkan imannya dalam Yesus dengan bebas men-sharingkan pengalamannya bersama Yesus satu sama lain. Karena itu nanti di kelas itu kita sharing kita jangan takut tidak boleh dibocorkan oleh anggota kelas ke kelompok lain, ke orang lain, ya. Karena itu kesepakatan itu adalah rahasia di kelas. Sehingga peserta boleh sharing apa saja secara terbuka, jangan takut untuk dibocorkan, ya. Nah, ini statistik EJ. Jadi pada tahun pertama itu EJ1 tahun 2001 ada 31 peserta yang selesai 17 orang. EJ2 52 33. Kenapa lambat begini? Karena sama seperti kita di SFA, ya. Tahun pertama kita juga baru mulai 2 kelompok. Nah, malahan sebelumnya saya, Bu Lana dan Bu Ika itu belajarnya di paroki Kota Wisata MBSB, ya, Maria Bunda Segala Bangsa, ya. Nah, di sana angkatan pertama itu cuma satu kelompok. Pemandunya adalah Pak Alfon, ya, yang tadi udah diperkenalkan untuk kelas Rabu malam. Nah, kelas pertama 2018 Pak Alfon, ya. Nah, 2018 baru satu kelas. Kita bertiga dari Bogor ikut tahun 2019, angkatan kedua. Nah, pada saat itu angkatan kedua sudah 2 kelas. Kenapa? Karena angkatan ke-1 itu yang menjadi fasilitator untuk angkatan kedua. Sekarang angkatan ketiga itu di sana berkembang menjadi 5 kelas. Ya. Karena udah ada angkatan 1 dan 2. Kita di SFA itu pertama boleh disebut agak bersyukur. Kenapa? Karena kita langsung mulai 2 kelas. Kenapa? Karena saya, Bu Lana, Bu Ika siap membantu jadi fasud, ya. Jadi cukup untuk 2 kelas. Faspingnya Pak Alfon dan Ibu Vero dari BSD juga, ya. Jadi kita nggak bisa mulai seperti CAP. Kalau CAP itu paroki nggak punya apa-apa bisa mulai, ya. Nah, kalau EJ nggak, kita harus membangun pelan-pelan sehingga teman-teman dari Depok, dari Mateus dan dari Semplak, nah ikut di sini, nanti bawa pulang ke parokinya mereka jadi pelopor, ya. Nah, sehingga di tahun depan memang Semplak sudah punya FAS, ya. Ada yang sudah mau buat. Nah, kemudian di Mateus juga ada Ibu Vero yang sudah siap. Nah, cuman fasutnya belum ada. Nah, makanya saya bilang ke Bu Vero dia mau mulai Mateus sekarang. Tapi ya Romo juga belum turun izinnya. Kata saya, udahlah kalau gitu titip aja Bu ke Bogor. Nah, ya, sehingga Ibu Yudit, Pak Sabto, Pak Edmund ikut jadi peserta di Bogor. Dan kebetulan ada kelas Zoom, ya, jadi nggak usah jauh-jauh. Nah, itu kenapa tadi Zoom itu nggak bisa berkembang langsung buka aja Pak 3 kelas, 4 kelas. Nah, nggak bisa. Waktu kami mau buka di Bogor, kami tanya ke EJ Center, Pak, boleh nggak kita buka langsung di lingkungan atau di wilayah? Nggak boleh. Sebaiknya mulai dari paroki. Mengapa? Supaya pastor paroki tahu itu EJ apa. Nah, jadi kita mulai di ruangan-ruangan paroki, tapi nanti mungkin 5-10 tahun kemudian, EJ itu diharapkan bisa mulai di wilayah, di lingkungan. Karena ini adalah kelompok basis, ya, supaya
orang-orang makin bertumbuh, tokoh-tokoh di lingkungan dan umat di lingkungan. Saya kembali lagi ke PowerPoint saya. Nah, sehingga ini grafiknya, ya. Tapi ini grafik yang tahun 2001 cuman sekian puluh, tahun 2018 itu sudah pesertanya 1.759, yang sampai selesai lulus 1.321. Pak, tingkat drop out-nya cukup banyak ya, 30%-an. Nah, betul Bapak Ibu, karena EJ itu menerapkan konsistensi, disiplin. Ya, kita boleh tidak hadir, nggak boleh. Tapi satu buku hanya boleh maksimum 3 kali. Buku 1 itu 10 minggu, 10 kali pertemuan. Nah, maksimum 30%. Jadi 3 kali boleh nggak hadir. Ya. Di buku kedua juga sama, buku ketiga juga sama, buku keempat karena cuma 7 kali pertemuan itu cuma boleh 2 kali. Ya, tidak hadir. Saya pikir dulu saya waktu ikut ke MBSB, oh bisa dirangkum nih. Jadi 37 sesi, saya bisa nggak hadir 11 sesi, lumayan. Tapi ternyata nggak bisa. Kalau sesi 1 kita 4 kali nggak hadir, kita dianggap gugur. Ya, nah sehingga kita perlu bersemangat untuk ikut EJ, ternyata tapi nanti karena ada kebersamaan di dalam kelompok, itu menjadi menyemangati diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, waduh 9 bulan saya ikut EJ lama amat. Nah, tapi kalau udah dijalanin ternyata kami bertiga, saya, Bu Lana, Bu Ika dari Bogor ke MBSB, pulang pergi makan waktu ya 3 jam lah pulang pergi. Bisa 4 jam kalau siang pas macet karena kami berangkat hari Sabtu kelasnya dulu. Ya. Pak Alfon malahan dari BSD mendampingi kelompok di MBSB, pulang bisa sampai jam 1 malam Pak Alfon ya di MBSB kan, di BSD. Tapi untung Pak Alfon sekarang sudah pindah, bukan sudah pindah ya, ada rumah kedua di Sentul. Jadi ke Bogor lebih mudah untuk mendampingi kelompok-kelompok di Bogor. Ya, kita lanjutkan. Nah, itu statistiknya, datanya. Ini perkembangan EJ-nya. Ya, ini sampai tahun 2018. Saya belum dapat yang 2020. Nah, ini di Dekanat Utara, Jakarta Barat 1, Jakarta Barat 2, Tangerang juga ada 2, dan lain-lain. Nah, ini sudah banyak di paroki. Ya, ini di paroki Cilengsi tadi MBSB, ya, Maria Bunda Segala Bangsa, ya, MBSB bukan pengantara ya. Nah, paroki Sukasari kita masuk 2019. Nah, sekarang 2020 angkatan kedua. Di Lapas Pemuda ini juga ada EJ untuk penjara, ya, anak penjara laki, wanita dan anak laki ini, ya. Di Jogja malahan ada 4. Nah, di Jogja ini istimewa. Kenapa? Karena nggak mungkin Jogja lahir sendiri. Yang ada di Jogja ini harus ada alumni EJ dari Jakarta yang ada di Jogja dan mereka buat di paroki masing-masing. Nah, seperti kami ikut di MBSB buka di Bogor. Tahun depan Semplak dan Matius yang akan jalan. Nah, jadi kita memang butuh waktu untuk mengembangkan EJ. Nah, serba-serbinya ini tadi 4 buku, Perjalanan Hidup Mendasar 10 sesi, Hidup Berbuah 11 sesi, Hidup Terfokus 9 sesi, dan terakhir 7 Sabda Kristus, 7 Last Word. Ya. Total 37 sesi. Ada 4 buku, nah, setiap buku itu ada yang 10 bab, ada yang 11 bab. Setiap bab diselesaikan dalam waktu 1 kali pertemuan, 1 minggu. Jadi Bapak Ibu, dimohon semangatnya ya, kalau bisa hadir terus oke. Kalau terpaksa, nah boleh sampai maksimum 3 kali. Tapi jangan dimaksimalkan ya kalau bisa hadir semua. Karena ini materinya berkaitan dan itu menambah semangat kita. Ya. Siapa pengajarnya? Yesus sendiri. Kita itu cuman fasilitator yang memfasilitasi. Peserta dibagi dalam kelompok, nah idealnya 6-8 orang.
Jadi kelas Zoom itu udah 10 orang itu udah agak berlebih, malahan ada Pak Budi yang nunggu ya. Nah, fasilitatornya 1 atau 2 orang oke, tapi kita di sini 2 sampai 4 orang ya. Kita di sini memberikan 3 fasilitator utama untuk mendampingi Bapak Ibu. Jadi kelas kecil tapi gurunya banyak, bukan guru ya, guru tanda kutip. Syarat untuk ngikutin EJ apa? Nggak ada syarat apa-apa. Umur, ijazah, jenis kelamin nggak ada. Pokoknya dibaptis Katolik. Nah, yang jadi pertanyaan, non-Katolik boleh nggak? Nah, itu ternyata perlu pertimbangan khusus. Ya, Bulana pernah nanya ke EJ Center. Nah, kalau dianya tidak di kelas tidak mengganggu, misalnya ajaran dan iman Katolik, ya oke-oke aja. Tapi kalau dia di kelas itu malahan membantah iman Katolik, ini merepotkan dari fasutnya. Ya. Jadi sementara kita yang dibaptis Katolik. Kalau ada kemauan khusus, nah seperti di CAP juga pernah ada beberapa orang non-Katolik mau ikut, ya akhirnya dibolehkan. Ya. Nah, kita nggak ada biaya, nggak ada iuran, nggak ada apa-apa, pokoknya Bapak Ibu cukup cuman biaya untuk beli buku. Ya, 35.000 per buku, dibayarnya satu-satu. Ya, buku ke-1 sudah mulai dibagikan untuk ke Depok, untuk ke Semplak udah. Nanti mungkin Bapak Ibu yang rumahnya dekat akan diantar oleh Fasut ya, atau dikirim yang agak jauh ya. Nah, tentu saja kalau dikirim ya perlu ada ongkos tambahan karena Fasut yang itu mengeluarkan dari kantong sendiri Bapak Ibu. Dan untuk pengajar Fasut dikasih honor nggak? Tidak perlu Bapak Ibu. Tidak ada honor pengajar karena semuanya kita juga diajar sama Tuhan Yesus. Sekarang kita membantu Tuhan Yesus untuk memfasilitasi kelompok. Nah, itu ya. Nah, ini contoh kegiatan di KAJ kebanyakan. Nanti ada yang Bogor belakang. Kita di Bogor ini belum punya EJ remaja. Ya. Kemarin Pak Dwi mengatakan, oke, nanti kita akan menggerakkan OMK Sukasari ya tahun depan. Nah, ini di Jakarta ya. EJ OMK. Sekarang di kelompok EJ2 SFA itu yang paling muda kelahiran tahun 88. Itu peserta paling muda. Peserta paling tua Pak Edmund ya, sudah berapa Pak Edmund? 75 kalau nggak salah, sekitar itu. Nah, itu range data kita ya. Diharapkan nanti banyak keponakan Bapak Ibu, anak, adik ya yang mengikuti EJ. Ini kegiatannya. Ini kegiatan di Sukasari. Nah, dulu kita offline, ini kelas malam. Ya, kelas malam dulu ada 11 orang. Termasuk pesertanya 2 Romo. Ya, Romo Markus Lukas, Romo Adi ikut tercatat, tapi beliau memang nggak bisa masuk tiap hari karena kesibukan. Akhirnya cuma Romo Markus Lukas masuk 2 kali kalau nggak salah, Romo Adi sebagai pendengar 1 kali. Nah, ini kelompok kita, ini anggota lengkapnya, ini Pak Alfon, Pak Sugiono sekarang tidak aktif karena katanya tidak dapat exit permit selama pandemi oleh keluarganya. Itu. Ini kelas pagi. Nah, ya, kelas pagi ada Bulana, tadi Bu Evi, ini Bu Vero, istrinya Pak Edmund, ada Bu Ika, nah, dan yang lain-lain yang akan menemani Bapak Ibu nanti. Pak Suryadi ini adalah satu-satunya pria di tengah ibu-ibu. Berbahagialah Pak Suryadi. Nah, ya, ini kelas pagi, ini kelas malam, kita juga beberapa kali foto. Ini kelas fasilitator. Fasilitator waktu itu rapat beserta Romo Adi, beserta ini Pak Edi dari EJ Center. Ya. Ini kelas pagi juga ya, kelas pagi. Ini foto kita setelah menyelesaikan buku 1. Setelah menyelesaikan buku 1 itu kita ada namanya rekoleksi. Ya. Rekoleksi itu kita mendapatkan pengajaran dari 1 Romo, tapi kemudian bertemu dengan peserta EJ dari paroki lain. Ya. Kita di Sukasari nggak mungkin membuat
rekoleksi sendirian. Karena pesertanya masih terbatas dan jadi kurang seru. Ya, karena dengan di sini, ini peserta satu kelompok besar waktu itu yang kaos hijau ini adalah dari MBSW. Nah, ada dari paroki lain. Waktu itu kita ikutnya di Don Bosco, ada dari Kelapa Gading, ada dari Pulau Mas. Nah, sehingga kita di situ bermain bersama, berkenalan, saling mengenali, dan dibentuk kelompok-kelompok. Ya, ada pengajaran dari Romo Yosef waktu itu. Ya. Nah, setelah selesai buku 2, kita harus ada kunjungan. Nah, kunjungannya waktu itu kita ke Wisma Asuh Anak dan Orang Tua Kasih Aba di Ciseeng, Paru. Ya. Nah, ini saya yang pakai kaos hijau, ini angkatan pertama dari MBSB. Yang kedua, ini pakai kaos ungu. Ya, yang sekarang jadi Fasud. Nah, ini anak-anak panti asuhannya. Mereka rata-rata terkena penyakit apa namanya yang seperti ini. Nah, mereka itu ternyata bisa menari, bisa bermain, ya. Nah, kita juga senang menghibur mereka dan mereka juga menampilkan kemampuannya. Ini, ya. Nah, unsur-unsur EJ, kita ada buku tadi ya, buku Emmaus Journey disusun per topik, ada komunitas. Komunitas itu kelasnya, ya. Kita satu komunitas itu satu kelas. Tapi dari SFA kita juga kadang-kadang ada acara bersama seperti tadi rekoleksi. Ya. Dan nanti mulai pertemuan kelima akan diperkenalkan istilah jurnal Emmaus. Apa itu jurnal? Nanti kita lihat. Ya. Pokoknya kita baca kitab suci setiap hari, kita merenungkan, kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi tadi spiritualitas kitab suci. Bagaimana kerohanian saya terbangun dengan berkomunikasi melalui jurnal dengan Yesus secara pribadi, ya itu. Nah, ini beberapa foto lagi. Ini kelas pagi bersama Romo Markus Lukas karena kita di ruang depan paroki kemarin, ya. Sekarang karena ada physical distance kita terpaksa pindah ke ruang Antonius, ruangannya lebih besar, ya. Tapi terpaksa mungkin bicaranya ngomongnya lebih keras ya karena jaraknya agak jauh-jauh. Ini yang tadi ya waktu rapat rapat FAS. Kemudian ini kelas malam ya, kelas malam pesertanya lebih banyak tapi akhirnya kurang lebih sama. Yang jadi FAS ada 6 atau 7, dari kelas pagi juga ada 6 atau 7 ya. Ini kita bersyukur Romo Markus Lukas mendampingi Romo Adi juga sebagai Ketua Komisi KKS Keuskupan Bogor. Nah, waktu kemarin misa pembukaan juga Romo Adi memberikan sambutan. Ya. Nah, ini salah satu kegiatan ekstra. Waktu itu kita bulan Februari, mungkin Bapak Ibu peserta EJ sekarang juga ada yang ikut menghadiri pameran kain kafan Yesus, ya. Nah, ketuanya waktu itu Pak Dwi yang sekarang lagi ikut rapat sama Romo. Nah, kami semua jadi anggota panitia, ya. Ini juga dihadiri oleh uskup, ya. Monsinyur Paskalis, ini Romo dari pendamping kain kafannya. Nah, ini panitia. Jadi kita bisa berfoto dengan Monsinyur. Lihat ini wajah Pak Hadi, nah, berseri-seri. Yang kaos hitam ini adalah tim kain kafannya yang memberikan penjelasan. Nah, bukunya ini ya Bapak Ibu ya. Hidup Mendasar, buku ke-1, bagaimana kita mengubah perilaku doa, baca kitab suci, itu sesuatu yang mendasar. Kemudian hidup kita juga harus menghasilkan buah. Nah, yang berbuah, dan yang ketiga harus fokus. Fokusnya untuk apa? Untuk melakukan pelayanan lagi. Karena seluruh peserta diharapkan nanti membantu EJ berikutnya sebagai fasilitator atau sebagai panitia. Nah, ini 7 sabda Kristus. 7 sabda Kristus itu biasanya akan berakhir di masa Prapaskah. Nah,
Jadi EJ itu nggak bisa mulainya di bulan Februari atau di bulan Desember. Jadi EJ biasanya mulainya bulan Juli, Agustus, sehingga nanti bulan Maret pada saat Prapaskah itu kita masuk 7 Sabda Kristus. Jadi lebih menghayati. Nah, itulah. Sekarang memang tahun 2020 kita menghadapi gangguan karena adanya pandemi COVID. Ya. Buah-buah EJ apa? Nah, ini yang dirasakan oleh berbagai paroki yang sudah bertahun-tahun menyelenggarakan EJ. Tadi Romo Markus Lukas sendiri sudah memberikan dukungan yang luar biasa. Ya. Nah, itu tujuan jangka panjangnya tadi, peningkatan kuantitas dan kualitas pewarta awam yang akan mendampingi saat bulan kitab suci, sharing di kelompok, di lingkungan. Nah, karena mereka di kelas EJ sudah terbiasa untuk sharing, untuk bicara. Nah, pertemuan pendalaman iman menjadi lebih hidup. Karena biasanya kalau di lingkungan, ya nggak tahu di lingkungan Bapak Ibu, di lingkungan saya itu kalau bulan kitab suci orangnya terbatas yang hadir. Tapi kalau bulan Maria, doa Rosario penuh. Ya, kenapa Pak nggak hadir? Habis saya takut ditanya. Nah, mengenai kitab suci saya nggak tahu. Nah, nanti diharapkan kalau peserta sudah ikut EJ, mereka lebih berani. Ya. Dan Emauser ini juga nanti diharapkan menjadi pelayan-pelayan di paroki, di lingkungan. Tuh, ya. Semakin meningkatnya minat Emauser dalam bidang kitab suci, belajar KPKS, dan lain sebagainya. Inilah, jadi marilah kita berjalan bersama Yesus dan saudara seiman dalam kelompok spiritualitas kitab suci Emmaus Journey. Nanti salah satu kalimatnya ada di situ, hati kita menjadi berkobar-kobar setelah Yesus mengajar. Nah, sehingga di lagu tadi Emmaus Journey juga hati kita berkobar-kobar, ya. Nah, dan salah satu salam dalam Emmaus juga dikatakan salam berkobar-kobar. Nah, ya. Ini. Sekarang ini Emmaus Journey angkatan kedua yang Bapak Ibu sudah ikuti, ya. Saya mau lanjutkan sedikit. Ya, saya pindah dulu ke file tambahan yang lain. Ini yang tadi yang lagu sudah ya saya lewati. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan mulai berjalan ke Emmaus. Ya. Nah, di Lukas 24 tuh 2 murid berjalan ke Emmaus. 2 orang murid itu mungkin saya nggak jadi membacakan karena cukup panjang, nanti Bapak Ibu baca. Saya akan membuat ringkasannya aja. Di Emmaus Journey itu dikatakan ada 2 murid dalam perjalanan pulang dari Yerusalem menuju Emmaus. Nah, mereka pulang itu kenapa? Karena Yesus ditangkap, Yesus disalibkan. Padahal mereka menganggap Yesus itu raja orang Israel. Nah, harusnya penuh kemuliaan, tapi ditangkap. Karena ditangkap, mereka pulang kampung. Nah, pada saat pulang kampung itu, mereka berjalan berdua. Kira-kira perjalanan itu mereka membahas apa? Mendiskusikan Yesus dengan gembira, dengan hati bersukacita, atau saling ngedumel, hatinya kecewa. Nah, yang terjadi adalah mereka pulang dengan hati yang kecewa. Kenapa? Karena Yesus yang dianggap sebagai raja, calon raja orang Israel, ditangkap, disalibkan. Malahan berdua mereka, salah satu namanya di situ disebut Kleopas, ya. Mereka itu saling, mungkin dalam kalimat sehari-hari saya boleh bilang begini, saling menyalahkan. Kata orang yang diikut dengan Kleopas, lu sih ngajak-ngajak gua ke Yerusalem jadi murid Yesus. Sekarang sawah udah dijual, emas udah dijual, nggak punya apa-apa. Nah, pulang kampung gigit jari, kata dia. Kata Kleopas, enggak, gua nggak ngajak-ngajak, lu juga yang mau ikut. Nah, kurang lebih
mereka saling menyalahkan, ya. Pada saat saling menyalahkan di perjalanan itu tiba-tiba Yesus muncul. Yesus muncul tanpa dikenali. Itu murid-murid, padahal mereka harus tahunya kenal dengan Yesus. Mereka bukan 12 rasul, bukan murid lingkaran pertama Yesus, tapi mungkin 70 murid ya yang diutus Yesus. Lingkaran keduanya ya yang cukup dekat dengan Yesus, tapi mereka nggak mengenali. Yesus juga nggak langsung marah-marah. Yesus, nah Bapak Ibu yang jadi fast, teman-teman yang jadi fast, nanti kita perlu belajar dari Yesus. Artinya apa? Kalau ada peserta yang salah, nggak usah dikoreksi dulu. Tapi dengarkan dulu permasalahan. Yesus jalan bersama kedua orang itu, Yesus bertanya, kamu dari mana? Mau kemana? Oh, dari Yerusalem. Nah, Yesus pura-pura lagi nanya, ada apa sih di Yerusalem? Kok kamu kelihatan tergopoh-gopoh, kecewa? Nah, kata mereka marah kepada Yesus. Masa lu nggak tahu di Yerusalem ada penyaliban Yesus yang kita anggap sebagai raja? Nah, mereka melecehkan Yesus sebenarnya. Ya, masa kamu nggak tahu, lu dari mana aja sih? Dalam bahasa Sundanya kayak gitu ya. Maneh di mana sih? Ya, masa tenyaho gitu ya. Nah, Yesus nggak marah. Yesus dengerin aja, bertanya. Ya, oh itu ada Yesus yang kami anggap sebagai nabi sekarang disalibkan. Nah, sebenarnya mereka dua murid itu melakukan evangelisasi, memperkenalkan Yesus. Tapi evangelisasinya sebagian. Kenapa? Karena ujung-ujungnya mereka mengatakan kekecewaannya. Tapi Yesus sekarang udah disalibkan, sudah dikuburkan. Nah ya, jadi mereka kecewa. Nah itu evangelisasi sebagian. Jadi harusnya evangelisasi itu kabar gembira. Nah, Yesus dengerin. Udah Yesus dengerin sampai selesai, baru Yesus di satu ayat, di situ ayat 13 atau ayat 30 atau berapa, mengatakan, "Hai kamu orang bodoh." Nah, Yesus negor kedua murid ini. Masa kamu nggak mengerti? Nah, Yesus di situ baru mengoreksi. Nah, jadi parafras nanti kita dengar dulu. Kalau memang ada yang nggak benar, tapi nggak usah kayak marah-marah kayak Yesus ya. Nah, kita memperbaiki, oh ini sebenarnya maksud Yesus ini. Yesus menceritakan dari nabi-nabi, apa maksudnya, kenapa Yesus disalibkan, dan sebagainya. Nah, mereka dengerin. Makin lama makin antusias. Tahu-tahu udah deket simpangan menuju Emmaus. Nah, karena hari udah sore, mereka mau ke kampung Emmaus, Yesus mau meneruskan perjalanan. Tapi kedua murid ini juga masih penasaran dengan pengajaran Yesus. Udahlah, Pak, nginep aja di rumah saya, hari sudah malam. Nah, Yesus juga, oh oke lah, ya, saya akan ke rumah Anda. Nah, di rumah kedua orang itu, Kleopas dan temannya, sorenya malamnya Yesus memecah-mecah roti. Nah, pada saat itulah kedua murid sadar, oh ini ternyata Tuhan Yesus yang sudah melakukan pemecahan roti pada Kamis Putih malam terakhir. Nah, pada saat mereka sadar, tiba-tiba Yesusnya hilang. Nah, pada saat itulah kedua murid ini mengalami perubahan. Kenapa? Mereka berkata tadi, iya hati kita berkobar-kobar waktu dia ngajar. Oh ternyata Tuhan Yesus. Kalau begitu, Yesus itu sungguh telah bangkit. Nah, mari kita kasih tahu para rasul. Jadi mereka malam-malam itu langsung pulang balik lagi ke Yerusalem. Kenapa? Untuk memberitahu Rasul Paulus dan Rasul Petrus dan murid-murid yang lain. Nah, bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, coba lihat di sini ada perubahan. Dulu mereka kecewa, pulang marah-marah, ngedumel, capek, ya. Tapi sekarang malam-malam muncul semangat baru untuk mewartakan, ya. Nah, inilah setelah berjumpa dengan Yesus kita harus mengalami perubahan, ya, semangat yang baru itu. Nah, jadi dalam perjalanan ke Emmaus, nah saya akan sharing lagi, akan share ini. Ya. Nah, Bapak Ibu mau ke Emmaus? Nah, ya. Mau, tapi harus tahu jalan. Nah, agar jangan tidak tersesat. Nah, itu tugas fasilitator untuk membimbing. Ya.
Karena di awal perjalanan Tuhan Yesus nggak kelihatan, kita nggak kenal. Nah, tapi nanti Yesus yang akan menampakkan diri di akhir. Ya. Nah, jadi dua orang murid pergi ke Emaus dengan muka kecewa. Ya, hatinya juga sedang gundah, ya, gundah gulana. Nah, sedang galau atau malahan sedang andilau antara antara dilema dan galau, ya. Nah, mereka bingung pokoknya. Nah, di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang yang mereka tidak kenal, ya. Nah, mereka nggak kenal nih siapa orang, ya, dari kampung mana gitu. Nah, tapi percakapan dari sekedar pertanyaan basa-basi tentang siapa yang disalib sehingga menaikkan emosi dua orang murid tadi. Kamu dari mana sih? Kok nggak tahu? Ya, dari kampung mana sih? Kok nggak kenal Yesus disalib gitu, ya. Nah, Yesusnya dengerin aja, ya. Menjadi serius percakapan tanpa kedua murid sadari bahwa orang asing itu Yesus mulai bahas kitab suci. Nah, mereka yang sedih galau menjadi berkobar-kobar. Nah, pada saat di simpangan tiba di Emmaus, mereka mengundang makan ke rumahnya, ya. Nah, akhirnya mereka tersadar bahwa orang itu Yesus yang kemudian menghilang, ya, dan mereka bersemangat untuk kembali ke Yerusalem untuk mewartakan kabar gembira. Nah, Bapak Ibu, kita berjalan tuh seperti itu, seperti dua murid. Kita tadi punya masalah dalam kehidupan. Nah, kita jalan. Pertama mungkin banyak tadi kekecewaan yang kita ungkapkan. Lu sih ngajak-ngajak EJ nih, ternyata 9 bulan lama gitu ya. Aduh, capek. Nah, tapi lama-lama kita mulai sadar. Betul Bu Zeni? Bu Zeni senyum-senyum. Nah, nanti kita mulai sadar, mulai semangat. Nah, udah mulai semangat. Nah, diharapkan kita boleh berjalan 9 bulan bersama-sama. Waktu buku ke-1, saya di EJ-MBSB itu absennya maksimum 3 kali. Ya, aduh hampir dipecat, kalau 4 kali dipecat ya. Tapi ternyata buku kedua, buku ketiga, saya lupa buku kedua kita 100% ya, nggak pernah bolos. Buku ketiga juga demikian rasanya ya. Jadi semangat di buku kedua, buku ketiga. Nah, itulah Bapak Ibu juga kalau dulu di kelas EJ pagi itu pas rekoleksi tingkat kehadiran kita tinggi ya. Dari Bogor relatif tinggi, kelas malam juga relatif tinggi. Buku kedua masih oke, nah di buku ketiga baru mulai muncul hambatan. Ada yang mertuanya meninggal, ada yang karena COVID, ada yang mertuanya sakit sehingga harus nemenin itu, nah baru ada beberapa orang yang mundur. Ya, kita serahkan pada Tuhan Yesus, pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau di kelas pagi, 2 orang mundur di awal ya, dari Sentul karena mereka kesibukan di paroki. Tapi setelah itu 6 atau 7 orang yang lain, Bu Ika. 6 ya, 6 itu bertahan sampai sekarang dan menjadi fasud. Nah, itu luar biasa kelas pagi ya. Nah, kita kembali. Ini ringkasannya, nanti Bapak Ibu baca Lukas 24 ya. Nah, saya sedikit lagi. Nah, jadi sebelum jumpa dengan Yesus, mereka jalan ke Emmaus itu dengan kecewa sebagai tempat pelarian. Udahlah terpaksa pulang ke kampung lagi. Nah, ya, kemudian hilang harapan, putus asa karena Yesusnya udah ditangkap, udah disalib. Jadi nanti pulang kampung ngapain? Nggak tahu lah, sawah udah nggak ada, udah dijual, ya. Nah, pokoknya udah nanti kita pokoknya balik kampung lah, mau jadi nelayan gitu ya. Nah, tapi dalam perjalanan berjumpa dengan Yesus, artinya berkobar-kobar, nah mereka mengalami perubahan. Jadi mereka mengatakan, ya ini Emmaus, tempat yang dituju. Kita berjumpa dengan Yesus, penuh semangat. Nah, ya mantap, perasaan mereka jadi mantap lagi, sehingga mereka mau balik ke Yerusalem. Ya. Nah, antusiasme. Nah, ya ini titik balik. Tadi capek, kecewa, sekarang balik untuk mewartakan kabar gembira. Nah, ini diharapkan Bapak Ibu, kita mulai berjalan mungkin masih banyak ketidaktahuan. Nah, tapi di buku kedua, buku ketiga, kita harapkan lebih bersemangat sehingga siap untuk menerima EJ3 di Paroki Sukasari atau EJ1 di Santo Matius Depok
dan disemplah. Nah, itu ya yang membuat kita semangat karena kita berjumpa dengan Yesus. Sebagai murid, kita juga harus punya satu tadi, kehidupan rohani yang baik. Spiritualitasnya apa? Kosongkan pikiran. Kosongkan pikiran bukannya nggak belajar ya, tapi keinginan duniawi, keinginan pribadi, nah itu harus dihilangkan dulu ya. Tadi kata Romo Markus, buang keluar dulu. Harus rendah hati, mau belajar. Jangan mengatakan ini, saya mah alumni KPKS, ini mah udah tahu. Saya mah prodiakon, udah gampang. Nah, enggak. Kita perlu mau belajar, ya, mau bertanya. Taat dan patuh sebagai murid, ya, kepada Yesus, bukan kepada fasud. Fasud cuman mendampingi. Ya. Mau menyangkal diri, artinya, aduh ini males nih, capek pulang kerja lagi. Nah, sangkal diri. Saya perlu ngikutin EJ, bersemangat untuk mewartakan kabar gembira. Tidak menoleh ke belakang kayak dua murid tadi. Coba kalau dulu saya nggak ikut sama kamu ke Yerusalem, saya udah jadi petani yang kaya di rumah. Nah, nggak usah. Jalani hidup kita ke depan. Ya, pasti Tuhan punya rencana dengan kehidupan kita. Nah, jadi nanti kita mulai belajar baca kitab suci, Bapak Ibu. Karena sabda Tuhan ini sumber pembaharuan. Yesus mengajar melalui Alkitab dan melalui doa-doa pribadi kita. Ya. Nah, inilah kalau kita tidak mengenal kitab suci. Dikatakan Santo Hieronymus, itu kalau Anda tidak mengenal kitab suci, maka Anda tidak mengenal Yesus. Kalau Anda menunda-nunda, nah lama-lama jadi begini, udah ketuaan mau belajar. Tapi di sini juga banyak beberapa orang senior yang semangat belajarnya tinggi. Ya. Pak Edmond tadi umur 75, Pak Widodo umur 69, Bu Tine umur 69. Ya. Nah, banyak yang itu. Karena umur 60-an harusnya kita merasa masih muda, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kemarin saya baru memberikan webinar mengenai Ikigai. Ikigai itu semangat orang-orang di Okinawa yang berusia 100 tahun, 1 tahun masih nelayan. Ada guru karate berumur 102 tahun. Kok mereka masih begitu? Nah, kita umur 70, udah loyo, udah pensiun. Nah, sayang. Di tetangga kita umur 93 tahun di Malaysia, Pak Mahathir Mohamad masih menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya. Ya, itu terus terang menyemangati saya. Dia umur 93, saya umur 60. Wah, saya masih punya 30 tahun nih. Kalau Tuhan izinkan untuk hidup dengan sehat, ya, untuk melayani. Nah, Bu Ari udah berapa? Bu Ari 54? Berapa, Bu? Di-unmute dulu, Bu. Desember nanti 64, Pak Agus. Oh, 64. Nah, masih semangat, lihat, masih awet muda, masih mau ikut EJ ya, Bu Ari ya. Nah, ini Bu Ari mantan kepala sekolah Regina Pacis. Jadi mungkin anak saya juga di bawah Bu Ari ya. Nah, jadi banyak pasti yang alumninya anak kita alumni di bawah bimbingan Bu Ari, anak Bu Lana juga ya. Nah, anak Bu Ika? Saya diajar Bu Ari malah. Bu Ikanya murid Bu Ari ya. Nah, itu luar biasa. Ya. Ya, jadi kita perlu semangat ya. Bu Silvi umur berapa? 60. Di-unmute dulu, Bu. 63 ya. Nah, Pak Suryadi, Ibu Siana berapa, Bu? 79. 79. Nah, masih jadi fast EJ. Fast EJ dengan teknologi Zoom. Nah, jadi di fast kelas hari Jumat itu fasutnya relatif sudah senior. Tetapi mereka mengikuti teknologi ya. Nah, Ibu Siana, Ibu Silvi. Nah, yang paling muda nanti di kelas Jumat itu Ibu Elis. Nah, ya. Kedua muda saya lah. Jadi kedua muda masih muda. Nah, tetap semangat ya. Kita lihat lagi sedikit Bu Lana ya waktunya. Bentar. Nah, kita perlu baca kitab suci, nanti ada pedomannya. Jangan takut ya, saya nggak bisa. Nanti diajarkan semua. Kita mulai dari nol. Ya.
Nah, hak yang paling istimewa buat kita adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Melalui doa, melalui kitab suci. Nah, inilah yang akan kita tanamkan sebagai spiritualitas kitab suci. Nah, Santa Teresa Lisieux mengatakan ini mengenai doa. Doa itu adalah ayunan hati. Satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan. Jadi kita hidup di dunia ini ada plus, ada minus. Nah, kita perlu hati kita mengayun, doa kita berayun. Ya, perlu mandang ke surga, tapi jangan lupa juga mandang penderitaan di dunia. Ya, ini maksudnya. Nanti kita juga perlu doa syafaat bagi orang lain. Di dalam akhir sesi EJ, nanti kita juga belajar mendoakan. Ya. Mengesampingkan pemikiran berdasarkan simpati lahiriah saja. Simpati bukan, tapi kita harus mengganti dengan empati. Ya, mendoakan ya orang itu pada Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita dengan EJ itu kita waktu untuk berubah. Berubah itu untuk apa? Untuk mengalami pertobatan. Tadinya kita ulet yang hitam, ya ulet yang hitam. Nah, kemudian kita belajar EJ jadi kepompong. Nah, 9 bulan kemudian kita lahir sebagai kupu-kupu yang indah. Dan nanti kita menelurkan, mencari calon-calon peserta EJ angkatan berikutnya. Nah, satu siklus yang terjadi selama 1 tahun. 9 bulan kita jadi kepompong, 3 bulan kita jadi panitia, kemudian kita belajar lagi sebagai fasilitator. Nah, inilah Bapak Ibu, kehidupan mendasar berbuah dan terfokus ya, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Ya, tadi tema Romo juga pas mengenai Daud, yang kita masih berdosa, kita perlu berubah, bertobat. Nah, ya. Itu. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bu Lana ya, agar kita lebih memahami mengenali EJ dan inti utamanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.